Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Masih di channel calon dosen, dan tepat pada hari ini dengan tema UMR naik tapi kebutuhan ikutan naik. Mana yang lebih baik? Apakah UMR naik terus kebutuhan ikut naik, atau UMR tidak naik atau kebutuhan tidak naik? Nah, jadi pada malam hari ini aku akan membahas masalah problem yang kita hadapi bertahun-tahun dan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Tentunya dari tahun ke tahun kita menghadapi problem yang sangat besar, yaitu kenaikan UMR atau UMP yang terus mengalami kenaikan. Mungkin di sebagian kita banyak juga perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang belum bisa mampu membayar gaji UMP atau UMK atau UMR itu karena memang UMR sekarang itu sangat tinggi sekali. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kecil yang memang nggak sanggup gitu untuk membayarnya. Terus solusinya seperti apa sih? UMR naik, kebutuhan naik, atau UMR tidak naik tapi barang tidak naik. Nah, gimana sih kesimpulannya? Kita nggak bisa memungkiri ya, yang namanya UMR itu pasti akan selalu naik dari tahun ke tahun. Tentunya bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, entah itu di Amerika, di Jepang, di Korea, di India, di Cina sekalipun, itu UMR itu akan selalu naik. Cuman persentasinya itu berapa persen itu bervariasi. Ada yang mungkin 1%, 5%, atau 10%, dan 20% itu kebijakan dari pemerintah masing-masing ya. Dan kita tahu bahwa UMR di Indonesia ini sangat tinggi sekali kenaikannya. Dari tahun 2018, 2019, 2020 itu sangat tinggi sekali. Nah, dengan kenaikan UMR atau UMK, apakah bisa menyelesaikan ekonomi yang ada di Indonesia? Apakah bisa membuat taraf kehidupan kita itu lebih baik gitu loh kan? Oke, jadi gini, memang yang namanya kenaikan UMR itu memang harus ya, wajib, tapi kita juga harus mempertimbangkan dalam kedua belah pihak, yaitu antara si pengusaha dan sebagai karyawan. Dan harusnya kita berdiskusi dengan musyawarah berapa persen yang harus dinaikkan agar tidak menjadi selisih atau menjadi kerugian di masa yang akan datang. Kenapa jangan gara-gara UMR naik tapi perusahaan bisa gulung tikar? Itu juga akan membuat kita rugi. Akhirnya ketika perusahaan gulung tikar atau perusahaan pindah ke negara lain atau ke luar kota gitu, akhirnya berdampak kepada kita juga. Pengangguran itu akan bertambah gitu kan. Jadi solusinya gimana ya? Solusinya solusinya tergantung dari regulasi pemerintah gitu kan. Nah, gimana sistematisnya? Apakah alasan UMR naik itu apakah karena UMR naik terus tiba-tiba barang naik, ataukah barang naik terus UMR naik gitu loh? Kalau untuk masalah barang itu pasti naik gitu, dari ke tahun-tahun barang itu mengalami inflasi gitu loh. Kenapa sih barang itu setiap tahun itu akan naik? Karena barang-barang yang ada, perputaran barang yang ada di Indonesia itu sebagian besar itu ekspor dari luar negeri gitu loh. Artinya kita tuh mengikuti kebijakan yang ada di luar negeri. Nah, kebijakan tersebut itu diatur oleh
barang-barang yang ada di luar negeri, oleh perjanjian yang kita buat di luar negeri gitu. Entah itu dari kenaikan biaya transportasi atau kenaikan barang, ataupun misalkan kenaikan kurs gitu kan, atau dolar gitu kan, itu kan bisa penyebabnya juga gitu kan. Dari dan UMR harus naik karena memang barang itu akan naik terus. Coba bayangin kalau seandainya barang itu naik tapi UMR tidak naik, itu yang lebih bahaya lagi gitu kan. Cuman pertanyaannya di sini, solusinya itu harus UMR juga harus dipertimbangkan gitu kan. Janganlah kita terlalu menuntut hal yang terlalu berlebihan gitu kan. Percuma kan UMR naik tinggi tapi kebutuhan juga naik gitu kan, sama aja tuh gitu kan. Akhirnya banyak juga karyawan-karyawan atau buruh-buruh pabrik atau karyawan swasta itu mengalami pengurangan gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak mampu bayar, akhirnya karyawan dipangkas, akhirnya karyawan tuh dikurangin, akhirnya yang rugi kita juga, pengangguran akan lebih banyak gitu kan. Dan kita tahu bahwa ketika UMR naik, harga barang pun akan naik, sebetulnya sama aja gitu kan. Nah cuman bedanya kalau misalkan tidak ada jalan keluar tentang kenaikan UMR ini, negara bisa hancur gitu loh. Pengusaha-pengusaha, investor-investor bahkan lari ke luar negeri gitu kan. Akhirnya ketika UMR naik, barang-barang akan ikutan naik gitu loh. Akhirnya pengusaha-pengusaha ataupun misalkan broker-broker atau pemborong-pemborong barang itu akan mengambil barang-barang yang dari luar negeri. Jadi jangan salahkan pengusaha-pengusaha. Kalau zaman-zaman sekarang itu banyak pengusaha-pengusaha yang mengambil barang itu dari luar negeri. Kayak contohnya sekarang kayak barang-barang yang kita pakai itu kayak sepatu itu yang dijual di retail itu kan, kayak di store kayak di Ramayana, Matahari, entah itu supermarket, itu barang-barang itu diambil dari kebanyakan dari luar negeri. Dan lebih parahnya itu mengambil dari Tiongkok, dari Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu di Tiongkok, di luar negeri sana, menawarkan barang dengan harga yang murah gitu kan. Makanya kesempatan emas buat pengusaha-pengusaha Indonesia untuk membeli barang dari luar negeri gitu loh, dengan harga yang murah dan dijual dengan harga yang mahal di Indonesia. Kenapa? Karena harga barang yang ada di Indonesia itu jauh lebih mahal dibanding dari luar negeri gitu. Jadi jangan salahkan jangan salahkan negara kalau seumpamanya negara kita itu hampir mayoritas itu mengambil barang ekspor dari luar negeri. Kenapa? Karena peran pemerintah ini memang sangat penting gitu tuh dalam kenaikan UMR sekarang gitu. Jadi jangan gara-gara alasan kenaikan UMR harga barang akan ikutan naik. Bahkan sekarang barang-barang yang ada di Indonesia, produk Indonesia kayak support barang terbesar itu kayak Surabaya, kayak di Bandung itu udah mulai kenaikan barang gitu kan. Akhirnya banyak juga orang-orang yang dari Indonesia itu mengambil barang-barang yang dari luar, entah itu dari Korea, dari Vietnam, dari Tiongkok gitu kan. Kenapa? Karena mereka juga menawarkan harga yang sangat murah gitu kan. Dan mereka bisa jual di Indonesia itu dengan harga yang lumayan bagus gitu kan, lumayan mahal. Dan mereka di luar negeri itu dengan harga yang murah dengan kualitas yang cukup bagus gitu kan. Di Indonesia juga kualitasnya bagus tapi harganya masih lumayan mahal. Makanya pengusaha-pengusaha Indonesia banyak lari ke luar negeri. Kenapa? Kan harganya itu gitu loh. Kita tahu bahwa sekarang produk-produk kita itu mahal-mahal gitu kan. Akibatnya kenapa? Karena UMR ini makin hari ke hari itu, dari tahun ke tahun tuh makin meningkat gitu loh. Jadi regulasinya dari pemerintah kalau dibiarkan ini terjadi, nah hampir kita ke depannya itu akan bergantung dengan negara-negara luar gitu kan. Kita nggak punya skill, kita nggak punya
apa-apa gitu kan. Bahkan nanti ke depannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu bisa gulung tikar. Kenapa? Karena produknya tidak laku di pasaran gitu loh. Karena eh, produksi-produksi mereka itu nggak ada yang beli, peminatnya sedikit sekali gitu kan. Jadi ya memang kondisinya sekarang ya kalau kita lihat dari dunia retail itu benar-benar memprihatinkan. Nah, jadi untuk masalah UMR, kenaikan UMR ini masalah yang sangat sensitif sekali. Ini pemerintah juga harus turun tangan, harus ada kepastian agar pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia itu tidak lari ke luar negeri, agar pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia itu eh, ada kepastian untuk tetap ada di Indonesia. Jadi jangan sampai pengusaha-pengusaha yang ada di kota-kota besar kayak di Tangerang atau di Jakarta atau di Bekasi mereka pindah ke luar kota yang UMR-nya jauh lebih di bawah standar gitu kan. Jadi jangan sampai. Kenapa? Karena akan berdampak juga karyawan-karyawan yang ada di kota-kota besar akan kena imbasnya, bahkan pengangguran merajalela. Nah, seperti itu. Jadi dengan kenaikan UMR ini tentunya menjadi masalah buat kita semua. Jadi memang UMR ini akan berasa sangat naik gitu kan. Jadi akan terasa wah dengan UMR naik kita membeli apa aja, tapi salah. Dengan UMR naik maka tekanan kerja pun akan semakin berat, maka mencari pekerjaan pun akan sulit, lowongan pekerjaan akan sulit gitu kan. Kenapa? Angka kriminal pun akan semakin merajalela karena ya itu, karena banyak perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup bayar karyawan, akhirnya banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar karena regulasi pemerintah ini yang kurang insentif gitu loh, kurang serius menangani masalah yang memang harus diselesaikan. Jadi mungkin ini saja yang mau saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.